This is a quick look at how photography has developed. Photography is hinged on the discovery that if you poke a hole in the wall of a dark room, you create camera obscura. Light passing through the hole is projected upside down and retains color and perspective. The first historical mentions of camera obscura in pinhole photography are by ancient philosophers Mouzy, Aristotle, and Alhazen. In 1490, Leonardo da Vinci records detailed descriptions of camera obscura and uses it to trace stuff. By the 1700s, camera obscura devices are common, and there's evidence to suggest artists like Rembrandt, Vermeer, and Caravaggio used them. Sketchy. In 1724, Johann Heinrich Schulze discovers that substances mixed with silver nitrate react to light. Sadly, the images fade soon after. Until one day in 1826, the world's first photograph is taken by Joseph Nicephore Niepce in France using a procedure called heliography. Voila! This exposure takes several days, and you can see the sun lights up both sides of the building. After his death, Niepce's partner Louis Daguerre continues his work and creates the first practical photographic process in 1833, the daguerreotype. In 1839, the French government buys and declares the daguerreotype free to the world. This is when cool stuff starts happening. Like the first photo of a human. Although this exposure lasted around 7 minutes, a man was getting his shoes polished and was standing perfectly still, thus making history. This was also the first photo with soul. And of course, the world's first selfie is taken by a guy named Robert Cornelius. And humans gonna human. It wouldn't take long for nude photography to kick off too. In 1840, Henry Fox Talbot unveils the calotype, a process based on negatives that allows for paper copies to be made. However, Talbot tried to charge license fees for the calotype, so it didn't really catch on. Compared to Daguerre, whose name is now one of 72 names inscribed on the Eiffel Tower, Talbot spent his life fighting lawsuits and eventually gave up on photography. You could say Talbot became a bit negative in the end. It's also important to mention the contribution of Sir John Herschel, who published many essential research papers and coined the term photography, from the Greek words of light and drawing. By the 1850s, mobile photo studios were all the rage because photos had to be developed on site. Exposure times were about 3 minutes long, so people used neck braces and drugs to keep still. It's also why nobody smiled in early photos. What could be the world's first Photoshop occurs in 1861. The head of Abraham Lincoln is placed on a more noble body. The world's first color photograph is also produced. It's of a bow. In 1871, Richard Leach Maddox, who had an outstanding mustache, tripods necessary. Great success, old chap. Now, here's a cool story, bro. In order to settle the debate painlessly leave the ground, Englishman Edward Muybridge sets up 12 cameras with wire triggers in the path of a galloping horse. The world's first photo sequence proves that they do. In 1885, George Eastman, founder of Eastman Kodak, invents roll film. The first handheld camera, the Kodak, goes on sale in 1888. Why Kodak? Because Eastman just liked the letter K. The Kodak came preloaded with 100 exposures that needed to be sent back to the factory for processing and reloading when the roll was finished. Eastman takes mass-market photography a step further in the early 1900s with the Brownie, an affordable box camera that introduces the concept of the snapshot. Lights employee Oscar Barnack builds the revolutionary 35mm Leica 1, which goes into production in 1925. The camera allows photographers to go mobile and capture the moment. Some of the most iconic images in history would later be taken on Leicas. The first single-lens reflex SLR camera arrives in 1949. And the first digital image is created from a scan in 1957. However, digital cameras would only arrive a little later, in 1975, when Steve Sasson, a young engineer working for Eastman Kodak, invents the first digital camera. But nobody at Kodak is interested in digital. Who wants to see their photos on a TV? Why change the profitable film photography formula? Too late. Kodak only later switches to digital in 2004 and files for bankruptcy in 2012. The digital revolution begins in the 90s. DSLRs. Point and shoots. Photography had never been more accessible. Well, until the first mobile phone with a camera came out in 2000. Game changer. 15 years later,
And Tahun modern smartphones 2000-an now have kamera insanely sudah powerful cameras. bergabung In dengan just HP seconds, ya, we are able to capture every moment and dan share it tidak perlu online. dicetak lagi tapi di Photography has become a global passion and has truly brought the world closer together. Nah, itulah sebenarnya perkembangan kamera dari zaman ke zaman, dari kamera yang sebesar rumah, yang shutter speed-nya itu mungkin sekali motret itu bisa 3-4 hari ya, yang baru jadi. Sekarang hanya hitungan detik aja, sudah jadi fotonya. Per sekian detik sudah jadi fotonya. Gitu. Sedikit tadi perkembangan foto zaman ke zaman. Nah, jadi jangan langsung down ya ketika kita foto pakai HP ya, langsung minder. Padahal itu sebuah teknologi ya yang harus kita manfaatkan. Nah, dulunya untuk kamera sendiri ya sampai sebesar rumah, sampai dibawa sama berapa kuda tadi ya. Gitu. Tapi ini udah 21 orang, kira-kira bisa kita mulai lah ya. Soalnya Bang, udah jam bisa, Bang. udah jam 3 soalnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita semua. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Hari ini saya membawakan fotografi jurnalistik yang memang sehari-hari memang saya lakukan dan saya lakoni sebagai fotografer jurnalistik atau dokumentasi juga. Nah, di sini sebelum saya memaparkan, mungkin ada pengenalan sedikit ya. Tadi mungkin ada yang belum masuk ataupun yang terlambat. Mungkin ini sedikit CV saya. Saya lahir di Binjai, 15 April 90. Saya tinggal di Medan, di Jalan Seroja nomor 24, Medan Sunggal. Mungkin nanti bisa dicatat nomornya 0852 97 04 04 11. Untuk websitenya Wikons AI/Eko Haryanto. Kemudian pendidikan saya stampu 2007 di pendidikan luar sekolah Unimed. Nah, pendidikan saya lebih banyak tuh di Langkat ya, Stabat ya. Jadi orang-orang Stabat nanti boleh lah nanti kapan diskusi ya lebih dalam. Kemudian pekerjaan riwayat pekerjaan saya ya banyak di dunia fotografi ya. Sebelum di Humas saya juga pernah jadi fotografer di kafe ya, fotografer food dan fotografer dokumentasi. Kemudian jadi staf produksi di Net TV. Kemudian pernah menjadi staf dokumentasi di Pusat Kajian Perlindungan Anak Medan. Organisasi mungkin tadi sudah dijelaskan, Warta Foto sampai sekarang, kemudian Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia itu sampai sekarang ya, dari tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian saya di kreatif itu dari tahun 2008 sampai tamat tuh 2013, baru dan lain-lain. Ini nanti bisa di follow Instagram, Facebook dan apa bang di Eco itu ya, itu mungkin bisa di scan nanti, ini di barcode-nya nanti perlu untuk materi ini udah bang sampaikan nanti, tinggal kalian download di barcode ini. Nah, sebelum kita masuk ke dunia fotografi, di dunia fotografi jurnalistik, perlu kalian pahami dasar-dasar sebelum melakukan fotografi, dasar fotografi itu sendiri. Bagaimana kalian untuk memilih dan menentukan jenis kamera. Nah, jadi kamera itu ada banyak, ada DSLR, ada itu mirrorless, ada itu berbagai macam ya, hingga HP, misalkan kamera action. Nah, itu punya karakter dan punya kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri. Kalau untuk fotografi jurnalistik, semua kamera bisa digunakan. Tidak terlalu terpatok pada settingan manual ya. Auto juga bisa ya. Bahkan kamera underwater sendiri pun bisa digunakan untuk sebagai fotografi jurnalistik. Tergantung sih konteks atau konten kalian yang mau kalian buat apa. Intinya itu foto yang mempunyai nilai berita ya, value berita. Kemudian berikutnya itu bagaimana
kalian untuk memahami perangkat atau perlengkapan kamera itu sendiri dan apa itu fungsinya. Misalnya kan kalian foto di daerah misalnya ini banyak ruangannya kecil ya, kalian nggak boleh pakai kamera yang lensa tele karena tuh bakalan nggak dapat. Ya kalian pakai kamera kit lensa kit atau lensa yang sepandang mata gitu ya, atau bisa dipakai kamera HP juga bisa, yang penting bisa dapat lah gitu ya. Tapi kan harus paham sih untuk perlengkapannya. Misalnya di ruangan juga agak gelap nih. Nah, kita pakai apa untuk mendukung supaya hasil kamera kita bagus ya? Mungkin pakai flash, atau mungkin kalau tangannya tremor ya kita pakai tripod. Ada berbagai macam lah untuk peralatan dan perangkat. Perangkat ini sebenarnya di tools-tools dalam kamera kalian itu sendiri. Misalnya kalian punya DSLR atau kalian punya mirrorless, kan harus tahu fungsi-fungsi tombol yang ada di dalamnya. Atau mungkin ada fitur-fitur tertentu yang bisa digunakan untuk membantu kalian dalam melakukan fotografi. Mungkin ini kalian bisa searching di mana pun, banyak nih ya, di internet juga banyak ya perlengkapan untuk kamera dan bisa dicari di toko kamera. Nah, yang penting ini skill bagaimana memahami komposisi gambar. Nah, tidak peduli itu kamera kalian apa, tapi kalau kalian tidak bisa memahami komposisi gambar, gambarnya tidak akan tidak akan maksimal atau tidak akan bagus. Kenapa? Karena di dalam komposisi gambar ini disitulah seninya gitu. Karena kita berbicara tentang fotografi ini berbicara dengan seni ya. Nah, di sini ada lines, ada untuk rule of third-nya, kemudian shape, atau menggunakan pattern, atau menggunakan frame. Banyak ya komposisi-komposisi yang mungkin bisa kalian pelajari. Nanti di materi lebih lengkapnya nanti ada abang buat, nanti tinggal kalian download aja kayak mana sih sebenarnya komposisi gambar itu. Jadi kalau abang jelasin mungkin bisa nggak cukup waktunya gitu ya untuk belajar komposisi. Kemudian yang berikutnya menguasai exposure. Mungkin kalau kamera kalian kamera auto ya, dalam artian tidak menggunakan manual, ini tidak perlu terlalu diperhatikan karena sudah preset dari kamera itu sendiri sudah menyeimbangkan ya antara aperture, speed dan ISO. Jadi ini sekilas saja. Kemudian memahami sudut pandang atau angle, kita bilang angle-nya seperti apa, kemudian jenis fotografi yang mau kalian apain, misalnya jenisnya seperti apa, misalnya human interest atau sport, fotos on the spot atau foto apa gitu ya, banyak ya. Nah, teknik-tekniknya sendiri juga ada banyak ya, ada teknik gravitasi, teknik mirroring, ada teknik bulb, macam-macam, banyak teknik ya. Itu tergantung skill kalian untuk ya mengasah daya seni kalian dalam fotografi. Berikutnya itu kalian harus paham yang namanya pencahayaan. Jangan memotret kita berlawanan sumber cahaya, itu bakalan siluet. Kalau kita mau ngambil foto yang jelas, jangan dalam artian tidak siluet ya, kita jangan berhadapan dengan sumber cahaya, itu akan siluet. Tapi ya mungkin di belakang kita cahayanya, sumber cahaya itu bakal bagus ya. Atau mungkin cahayanya terlalu kemerah-merahan atau kebiru-biruan akibat lampu misalnya, kan itu mungkin bisa kita setel di white balance. Itu di tiap kamera itu sudah ada, bahkan di kamera HP juga udah ada white balance, nanti bisa di setel di situ. Kemudian yang terakhir itu bagaimana kalian menentukan point dan dove. Point ini adalah point of interest, dalam artian apa sih yang poin penting yang mau kalian sampaikan dalam foto itu. Kemudian dove ini depth of field, dalam artian kedalaman rasa, dalam artian foto itu mempunyai rasa. Jadi kalau kita lihat itu, wah ini foto nih bernilai tinggi nih, nilai seninya, nilai beritanya, value-nya gitu. Jadi kan harus paham ya. Ini panduan singkat ini nanti bisa kalian download, bisa kalian scan barcode ini, nanti di akhir akan bagikan. Nah, kita agak refresh sedikit ya biar nggak terlalu kaku banget ya. Karena kita banyak yang menggunakan HP, ini abang kasih sedikit video untuk kalian
tentang bagaimana menggunakan smartphone dan fotografi. Bagaimana tadi foto itu ya. Ini kalian memahami apa yang namanya rule of third tadi ya, yang sudah Bang jelaskan ya. Nah, kemudian pembagian 3 kalau kita bilang, dan harus ada blank space ya. Blank space itu untuk supaya mata kita ini melihatnya itu agak lega ya, ada ruang blank space-nya yang negatif space ya. Baru main di simetri. Simetri ini garis-garis ya. Jadi kalau di dalam bangunan atau indoor sering kali nih digunakan simetris supaya fotonya itu nggak kelihatan miring, harus simetris ya. Nah, apalagi di pantai ini sering sekali nih, garis pantai ini kadang-kadang miring ya kelihatan, itu kan tidak simetris, bahkan simetris. Tadi kan ada garis tadi bisa membantu kita untuk melihat ini miring atau masih udah lurus. Ini main di pattern ya, pengulangan dari gambar itu sendiri. Ini bisa dibilang posisinya posisi X angle ya. Untuk pemasaran banyak kan seperti X angle pattern ya. Ini yang namanya tadi framing ya. Jadi adanya framing ini membuat efek foto kita tuh ada kayak kesan 3D ya, 3 dimensi ya. Jadi ada kesan 3 dimensi dan lebih kelihatan seninya. Ini kalau kalian main bokeh, kalau main bokeh itu backgroundnya usahakan jauh ya, jauh ke belakang, jadi itu lebih bokeh, lebih apa ya, ngeblur ya. Dan jangan, kalau misalnya kalian foto orang atau kalau bisa di direct, tapi kalau untuk di jurnalistik sendiri kalian yang menunggu momennya itu, menunggu momen orang itu foto yang pas gitu. Jadi tadi yang abang bilang white balance tadi ya, kita pencahayaan itu bisa kita setel dari WB. Selanjutnya mungkin kalau misalnya fotonya kurang bagus, mungkin kita kurang terang, mungkin bisa diedit sedikit tapi hanya sekedar kontras ataupun brightness-nya aja gitu. Jadi kalau misalnya di apa namanya,
Di foto jurnalistik sendiri tidak terlalu banyak editing ya, lebih banyak tuh kalau nggak di cropping ya, cuma di brightness ataupun di kontrasnya aja gitu. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai foto jurnalistik, ini ada satu foto, mungkin ada dari beberapa kalian yang bisa komentari ini fotonya apa gitu. Ada yang salah kah atau apakah, di mana gimana? Bisa kalian deskripsikan nggak? Coba satu orang. Ayo deh, yang malu-malu. Ada yang mau ngasih tanggapan tentang foto ini? Ayo adik-adik CKB yang mau komentar, ayo, jangan malu-malu ya. Ayo bersuara. Boleh on mic ya. Ada? Nah, kalau nggak ada, langsung aja deh biar mempersingkat waktu juga ya. Jadi di sini ada seorang wanita, dia ingin menyeberang. Sementara zebra cross itu ada sebenarnya di belakang, di dekat. Ini tahu kan posisinya di mana? Ini di depan Bank BI Medan ya. Nah, Bank BI Medan di sebelah ujung sana dekat Grand Ina itu ada sebenarnya untuk penyeberangan. Sementara ini dia nyebrang dari situ dengan kondisi lalu lintas yang sedang padat. Ini justru sangat membahayakan si wanita itu sendiri ya kan. Nah, di situ juga ada orang yang parkir di trotoar yang bukan tempat untuk parkir ya. Abang Grab atau abang Gojek tuh ya. Nah, itu juga menjadi point of interest kita juga gitu. Cuma di sini abang lebih ke point of interestnya tuh di wanita yang di sebelah kiri ya. Nah, situ. Oke, ini salah satu contoh ya yang gambar. Ini sebelum kita masuk caption, tapi kita belajar dulu tentang apa sih yang disebut dengan fotografi jurnalistik itu. Nah, fotografi jurnalistik itu yaitu satu sajian peristiwa yang terjadi dan sangat berkaitan dengan aspek kehidupan manusia yang disampaikan dalam bentuk foto dan berita. Jadi kalau cuma foto aja, ya cuma fotografi aja, atau dibilang strip foto aja. Sementara kalau dia fotografi jurnalistik itu sudah bersentuhan dengan teks ya, foto, teks, dan peristiwa. Nah, ini tidak terlepas dari triangle ini ya. Bagaimana fotografi jurnalistik itu bekerja. Ada peristiwa, ada foto, dan teksnya itu sendiri yang menjelaskan. Namanya juga fotografi jurnalistik atau kita bilang sering tuh foto berita ya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam fotografi jurnalistik in action atau kita bilang yang sering dipakai di media massa yaitu pertama dokumentasi ya. Itu foto keseluruhan peristiwa atau informasi yang ingin disajikan dalam sebuah berita. Misalnya kayak seminar ataupun foto perkuliahan ataupun foto bersama yang sifatnya itu seremonial atau dokumentasi ya. Nah, berikutnya itu ada foto seni. Ini foto yang menggambarkan atau peristiwa dengan simbol-simbol visual atau ilustrasi. Biasanya tuh misalnya kan mau kenaikan harga minyak goreng misalnya kan nggak mungkin di situ di foto harganya aja kan, tapi kan mungkin minyak goreng aja orang sudah paham. Oh iya, ini visualnya minyak goreng gitu. Atau mungkin misalnya orang ibarat kata pemerkosaan, misalnya foto pemerkosaan, nah, kan nggak mungkin pas lagi apa diperkosa itu difoto kan nggak, tapi dengan misalnya tangannya yang terikat ataupun dia dengan wanita yang tertunduk atau dengan ilustrasi-ilustrasi lainnya gitu yang bisa mewakili dari berita kita itu ya dengan nama seni ya. Kemudian ada yang namanya lagi foto dia dalam bentuk informasi. Nah, di sini foto ini secara gamblang dalam artian begitu kita lihat, kita sudah tahu tanpa dijelaskan. Sama kayak foto yang abang tadi itu pertama kali abang tampilkan itu foto informasi juga maksudnya. Jadi sama kayak ini
mungkin yang di sebelah ujung sebelah kanan ini kalian sudah tahu pasti itu banjir ya, sedang banjir di mana? Di Lonsum, di Medan ya. Jadi nggak perlu abang jelaskan lagi, dari foto itu sudah menjelaskan. Tapi kalau dokumentasi kalian bingung ini perkuliahan ya, cuma nggak tahu ini apa, dalam belajar nggak tahu karena sifatnya dokumentasi, harus ada file-file pendukung lagi kalian agar tahu itu fotonya foto apa gitu ya. Sementara kalau foto informasi begitu kita tampilkan saja udah paham kita, oh ini fotonya sedang banjir nih gitu, kondisinya sedang banjirnya semana, langsung kelihatan kan, oh sekian senti, kita ukur-ukur aja dari sini kan gitu kan, udah kelihatan ini foto informasi. Nah, selebihnya itu ada lagi sebenarnya jenis-jenis fotografi jurnalistik banyak ya. Di sini cuma ada 9 abang paparkan. Itu spot foto di mana foto itu kejadian-kejadian yang tak terduga di sekitar kita. Yang itu kita apa namanya, misalnya kan ada kecelakaan ataupun ada kebakaran atau misalnya ada seperti kayak adik Armando kemarin dipukuli misalnya, itu kan tidak terduga ya, ketika apa langsung foto dah. Itu bisa dijadikan namanya spot foto. Ada yang dibilang general news foto. Ini foto ini sudah terjadwal ya, dalam artian kayak foto-foto seremonial ya, itu udah, atau politik atau pendidikan ataupun yang lainnya. Kemudian daily life fotografi ini biasanya tentang kehidupan sehari-hari atau bisa dibilang human interest ya. Misalnya kayak pedagang asongan di setiap stasiun kereta api, ataupun misalnya tukang becak yang lagi tidur keletihan menunggu penumpang, atau bisa jadi ibu-ibu menggendong anaknya di pinggir jalan sedang mengemis misalnya. Itu termasuk dalam daily life fotografi atau human interest. Kemudian ada yang namanya sport foto ya. Sport foto ini foto olahraga, ini selalu nih untuk jadikan foto berita, seperti foto orang main bola, kemudian voli, kejuaraan apa, misalnya kejuaraan karate atau apa, itu bisa banget untuk jadi fotografi jurnalistik. Kemudian portrait ini kayak bisa dibilang foto close up wajah ya, mungkin dari foto-foto ketua adat, apapun misalnya foto-foto tentang orang yang misalnya kena apa namanya COVID misalnya atau apa gitu ya. Foto portrait itu foto pas foto ya kita bilang. Tentunya punya daya tarik untuk diangkat menjadi berita gitu. Berikutnya itu sosial dan environment. Ini berkaitan dengan kehidupan sosial dan lingkungan. Ini juga sering sekali itu diangkat isunya, seperti kayak isu apa namanya hutan lindung ataupun apa tentang sungai yang dicemari atau apa berkaitan dengan sosial. Berikutnya yaitu people in news foto. Ini biasanya tokoh-tokoh foto misalnya kayak presiden, ketokohan orang-orang artis ya yang famous, ataupun yang mungkin orang-orang yang sedang dicari orang, misalnya kayak teroris atau apa, itu sangat tinggi nilai value-nya. Berikutnya itu sains dan teknologi foto. Ini biasanya tentang foto-foto penemuan-penemuan baru atau ilmu pengetahuan ataupun teknologi-teknologi yang diciptakan oleh para ilmuwan, ataupun apa ya namanya, hal-hal yang baru ya, inovatif ya. Ini bisa menjadi foto jurnalistik. Dan yang terakhir yaitu art dan culture fotografi. Ini biasanya foto yang dari seni dan budaya. Apalagi di Indonesia paling banyak seni dan budayanya dibanding negara-negara lain, karena kita heterogennya dengan ribuan adat budaya ya, yang mungkin bisa dijadikan bahan foto kita. Banyak sih peluang-peluang untuk foto jurnalistik di art dan culture fotografi. Nah, ini salah satu contoh foto art dan culture ya, foto. Di mana ini pertunjukan kuda kepang, atau kita bilang apa ya, di sini bilang kuda kepang atau jatilan atau apa ya, banyak. Ada kuda lumping juga ya, bilang macam-macam. Nah, di sini yang menjadi point of interest abang sebagai fotografer, di sini yang main ini ternyata berbeda usia semua, tidak sama ya, usianya itu berbeda-beda, dari anak kecil, anak remaja, bapak-bapak sampai kakek-kakek juga main. Nah,
ini juga mainnya juga agak unik karena apa? Tidak di lapangan ya, tapi di antara bebatuan. Mereka ini posisinya ini di Bukit Lawang ya. Di antara tebing-tebing batu mereka membuat seni pertunjukan kuda lumping atau kuda kepang ya. Nah, di sini bisa dijadikan untuk foto jurnalistik, tinggal ditambah teksnya aja gitu. Tanpa pun abang kasih teks, mungkin kalian sudah melihat foto ini sudah punya nilai sendiri, yang bisa menilai sendiri foto ini bisa ke arah mana gitu ya, bisa dikategorikan ke arah mana, kemudian punya nilai beritanya seperti apa, tinggal nunggu momennya aja misalnya gitu. Nah, ini yang dibilang nilai fotografi jurnalistik, di mana nilai fotografi jurnalistik itu bersifat aktualitas atau karya terbaru dan terkini yang sedang berlangsung di tengah publik. Misalnya ada demo ya kan, foto demo, kalian foto, bread gitu kan, hari ini juga pasti tayang di headline misalnya. Itu karena apa? Aktualitas dan sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat foto itu sendiri, foto beritanya. Kemudian bagaimana nilai dan berita informasi itu tinggi atau enggaknya, itu tergantung keterkaitan ataupun kedekatan berita itu kepada masyarakat yang membaca foto kita. Misalnya kan kayak kalian mahasiswa nih, kalian tuh kalau misalnya yang terdekat demo mahasiswa misalnya, itu nih kenapa kalian merasa tertarik, kenapa? Karena punya nilai kedekatan sendiri. Tapi kalau bicara misalnya ada foto tentang ini anak geografi ini anak Unimed misalnya, ketika disandingkan dengan foto-foto misalnya tentang insekta misalnya, dia bukan anak biologi ya, tapi anak bahasa Prancis atau anak bahasa, dia tidak akan maksudnya kurang tertarik gitu, apalagi anak seni pertunjukan kurang tertarik. Tapi kalau begitu foto itu tentang seni pertunjukan ataupun tentang seni, itu akan tertarik. Kenapa? Karena mempunyai nilai kedekatan kita terhadap foto itu. Atau misalnya nilai foto abstrak, kita nggak paham, disungguhkan itu, kita pasti ini kurang oke sih gitu kan. Atau kita tidak suka politik misalnya, atau tidak suka BTS misalnya, disungguhkan foto itu, apa sih foto ini, nggak ini. Tapi ketika foto itu berdekatan dengan kita misalnya, itu pasti akan menjadi nilai yang sangat tinggi ya. Kemudian kejadian luar biasa atau unik ya. Nah, objek itu mempunyai keunikan tersendiri atau kita anggap itu luar biasa. Itu pasti menjadi nilai tersendiri bagi penikmat foto kita. Ini hal yang baru bagi mereka gitu. Kemudian mempunyai promosi dan kepentingan. Nah, ini biasanya tuh kalau kita yang punya kepentingan itu sangat sangat tertarik dengan foto itu. Misalnya foto keluarga nih, itu kita jadi rasa penting, cepatlah kirim, kenapa minta cepat dikirim, karena itu kita penting dan kita harap itu memang bagian dari kita gitu fotonya, jadi itu sangat ditunggu sama penikmatnya. Berikutnya itu human interest, ini selalu saja yang menjadi top ya di fotografi jurnalistik. Karena apa? Foto itu mempunyai nilai-nilai rasa kemanusiaan. Nah, orang yang melihatnya merasa emosi bisa, merasa simpati bisa, merasa sedih, atau berbagai macam. Nah, foto yang bisa menimbulkan rasa itu foto yang memang betul seninya itu keluar. Karena tujuan seni itu yaitu menggugah rasa ya. Nah, ketika foto kita bisa menggugah rasa, itu berarti foto kita sudah mempunyai nilai seni yang tinggi. Itu. Berikutnya yaitu yang terakhir universal. Ini foto aja, cuma foto aja orang udah paham ini foto apa, kayak yang tadi ya, yang bilangnya mudah dipahami ya. Jadi nggak pun pakai teks orang sudah paham, nggak pun baca teks di bawahnya udah tahu dia ini tentang apa gitu, tentang berita apa gitu. Oke, selanjutnya ini dia. Mungkin kalau nggak abang jelasin kan sudah tahu ini foto apa ya. Yang paling universal ya bagi kita semua ya. Ini foto demonstrasi. Paling yang perlu abang jelaskan di sini di mana, kapan ya, when, where,
kemudian bagaimana apa yang dikatakan oleh gubernur, dan ini momennya apa, paling gitu doang. Kalau untuk ininya sudah jelas pas lagi demo ya, gubernur sedang mendatangi para demonstran untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa. Nah, ini diambil tanggal 13 April, itu diambil oleh teman saya yang di fotografer Pemprov Su. Nah, saya pakai untuk contohnya lah, kita bilangnya sini. Nah, kira-kira di sini inilah untuk sekilas tentang fotografi jurnalistik. Nah, selanjutnya untuk mengasah kemampuan kalian ini, sebelum kita masuk captionnya, mungkin kita bisa main game sebentar di Kahoot. Coba diketik ya, Kahoot IT. Oke deh. Kita akan main game sebentar. Pinnya Bang kopikan di sini ya. Oke, Bang. Oke, bisa diklik itu ya. Ini kita, Abang karena kalian nggak bertanya, ini Abang nanti kasih pertanyaan kepada kalian. Kita main sebentar tentang uji kemampuan di fotografi jurnalistik. Izin Bang, boleh di-share ulang linknya Bang? Oke. Sudah? Sudah Bang, makasih Bang. Oke, di sini masuk sudah 8, 9, 10. Ayo lagi masuk. Ayo keluar lagi ya. Ayo, masih 10 orang. 11. Biar seru nih kita main. Kenapa ada keluar lagi ya? Ayo 2 lagi ya, 14 biar kita ini main. Yang lain ayo. Jam 14 kita langsung main. Ya, satu lagi biar main kita 14. Ayo deh. Oke, kita mulai ya. Muncul ya di monitor kalian ya, di HP atau di gadget. Oke, siapa yang benar? Ya, benar semua. Oke, kita lanjut lagi.
Oh, ada satu yang salah ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang Yuyu yang poin pertama, posisi pertama. Nah, foto ini menggunakan komposisi apa, yo? Framing, lines, rule of third, atau pattern? Wow. Siapakah yang pertama ya di Siti Maisaroh di urutan pertama? Oke, selanjutnya. Oke. Siapakah urutan pertama? Hamid ya. Oke. Masih Hamid yang pertama. Oh, masih si Hamid yang juara satu. Oh, Maisaroh menyalip ya. Wah, banyak yang terjebak ya. Ya, siapakah yang juara tiga? Salama. Oke. Siti Maisaroh. Siapakah dia? Oke, Hamid ya. Oke. Sudah bisa keluar dari kahutnya ya.
Oke, itu tadi ya, seru ya. Jadi tadi apa yang abang sampaikan beberapanya ada ya termasuk masuk di situ juga. Jadi itu sih sebenarnya fotografi jurnalistik. Nah setelah kita potret tadi udah paham cara-caranya. Nah kita melanjut itu di caption foto. Ini yang paling penting sih sebenarnya selain fotografi ataupun apa. Karena dinulis ini banyak sekali yang apa namanya terkecelek ya ataupun apa yang kurang baik ya, banyak yang kalimat bertele-tele. Nah di sini caption itu sendiri memiliki makna itu deskripsi singkat atau judul yang mengidentifikasi atau menjelaskan sebuah informasi tambahan ya, informasi tambahan, ingat kata kuncinya, yang biasanya terletak di bawah gambar atau foto. Nah jadi kayak misalnya foto di sebelah ini, kalau cuma foto gitu aja, mungkin kita bisa paham. Oh, bapak-bapak menunjuk sebuah foto pada dua anak misalnya. Itu kan kita menjelaskan secara pandangan mata. Tetapi cara kerja caption foto itu nggak seperti itu. Gitu. Nah, jadi tipsnya ini ya abang kasih ada 4 cara, yaitu pertama jelas menerangkan subjek foto, yaitu berdasarkan kita nulis seperti nulis berita, yaitu tetap ada 5W 1H-nya gitu. Jadi penulisannya berformat gaya penulisan berita, tapi bisa menjawab semua pertanyaan terkait foto. Misalnya kan, misalnya ini foto apa, kemudian dia ngapain, ini siapa yang di situ misalnya, kemudian bagaimana dia berproses atau bagaimana foto ini bekerja misalnya, itu dijelaskan dalam 5W 1H yang itu nanti akan abang menjelaskan di akhir di setelah ini ya, bagaimana caranya ya. Kemudian berikutnya ringkas. Jadi caption foto itu enggak kayak narasi berita artikel ya, tapi biasanya itu cuma 1 paragraf atau 2 paragraf apanya isinya. Makanya kalau kalian lihat di foto berita misalnya di Waspada atau di Analisa atau di koran-koran apa, itu di bawahnya tuh captionnya cuma sedikit aja, paling 1 baris, apa ya, atau 2 baris, 2 paragraf atau 1 paragraf. Nah tapi isinya itu padat, ringkas dan gamblang ya, jadi mudah dipahami sama orang yang membacanya gitu. Berikutnya itu memuat konteks foto. Jadi ini yang aku jelaskan tadi, bagaimana caption itu berisi dengan penjelasan tambahan atau juga dibilang penjelasan yang mengiringi peristiwa seperti sesudah atau sesudah momen, sebelum atau sesudah momen itu terjadi. Jadi apa yang menarik dalam isu dalam foto itu sendiri yang nggak bisa kita dapatkan dalam foto itu kita ceritakan bisa dalam caption. Berikutnya itu bagaimana kita mengarahkan pembaca untuk lebih tertarik ya, untuk lebih tertarik kepada tulisan kita. Jadi dari caption itu, dari foto itu kita tergelitik untuk membaca caption itu, atau caption itu juga bisa menjelaskan lebih rinci apa yang menjadi foto kita. Gitu. Sama kayak kita bikin judul dulu kan, bikin judul kan ada nanti caption berita fotonya kan. Dari judul itu sebenarnya bisa menarik orang untuk membaca isi dari foto kita itu atau isi dari caption foto kita itu. Gitu. Nah ini ya salah satu contohnya, ribuan mahasiswa baru ikuti PAIMB Unimed 2019. Nah captionnya, karena ini tergantung format media masing-masing ya. Kalau Unimed misalnya dulu ya, ini di Unimed dulu baru tanggalnya, atau misalnya langsung aja juga bisa. Nah ini kalau format di media massa itu biasanya Medan tanggalnya langsung gitu ya, ataupun medianya Analisa tanggalnya langsung gitu, ada tergantung masing-masing media. Nah, intinya tetap apa namanya mengandung 5W 1H. Misalnya siapa sih yang dipoto itu? Mahasiswa baru Unimed tahun ajaran 2019-2020. Apa yang mereka lakukan? Yaitu mengikuti pembekalan awal mahasiswa baru di tingkat universitas. Kapan sih kegiatan itu? Pada Kamis 15 Agustus 2019. Di mana kejadiannya? Di Gedung Serbaguna Unimed. Bagaimana, mengapa itu kegiatan itu dilaksanakan, atau apa sih tujuannya kegiatan itu dilaksanakan? Nah, kegiatan ini
memang wajib diikuti oleh mahasiswa baru yang tujuannya untuk mengenalkan dan memberi pemahaman tentang dunia kampus. Nah, bagaimana cara itu ataupun apa ya? Bagaimana cara keseluruhan kegiatan itu? Ya, dalam acara tersebut hadir juga Rektor Unima dan jajarannya sekaligus penyempatan badge secara simbolis dan acara tepung tawar kepada mahasiswa baru. Nah, jadi yang di sini kan nggak ada tepung tawar ya, nampak nggak ada ya. Nah, itu bisa menjelaskan, kita jelaskan di caption. Sesudah acara apa nih, sesudah foto ini apa gitu, misalnya ada tepung tawar ataupun misalnya ada acara penyematan bed, di caption ini bisa menjelaskan. Sebenarnya kalau foto di sini kan ribuan aja nampak kan, tapi secara keseluruhan tidak dijelaskan dalam foto, tapi kita jelaskan dalam caption. Itu dia. Jadi kalau kalian bikin foto jurnalistik, kuncinya 5W1H aja gitu, karena foto berita ya, foto udah bagus, tinggal beritanya tinggal ngikutin aja 5W1H gitu. Ini cara untuk membuat caption yang efektif. Jadi ada caption yang efektif, ada yang caption yang tidak efektif. Bagaimana itu misalnya? Nah, dari struktur penulisan, caption itu tidak ditulis sembarangan. Dalam artian ada strukturnya. Jadi informasi apa yang lebih tertarik orang membacanya, misalnya kita harus tahu nih angle apa sih yang mau kita munculkan supaya orang itu tertarik, apa judul apa sih yang mau kita munculkan supaya orang menarik untuk membaca apa berita foto kita gitu. Nah, itu biasanya ditaruh di atas atau di depan gitu. Kemudian di tengah misalnya memuat informasi ringkas tentang menjelaskan tentang gambar, misalnya 5 banyak kan, lebih informasi biasa lah gitu. Yang terakhir itu penutup. Nah, di penutupnya ini biasanya informasi tambahan yang lebih detail lagi, misalnya itu disampaikan di pada penutup. Sama seperti abang bikin tadi, ribuan mahasiswanya. Abang dari ribuan tadi itu kan nggak perlu lagi abang jelaskan lagi di caption, langsung aja mahasiswa baru ya. Itu yang apa yang menjadi headline abang, mahasiswa baru tadi. Berikutnya tinggal mengikutin aja. Kemudian unsur kebahasaan ini biasanya supaya lebih informatif, captionnya itu ditulis dengan simple present tense atau kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi beberapa struktur umum biasa diterapkan untuk menjelaskan konteks gambar. Kemudian isinya harus singkat, padat, kemudian bisa diidentifikasikan subjek gambar itu dengan jelas. Jadi tanpa menjelaskan secara rinci ataupun yang bertele-tele ya, cukup yang pesan yang mau kita sampaikan aja yang kita sampaikan. Kemudian tidak boleh kita menerka-nerka ataupun beropini, misalnya kan, misalnya ada anak-anak tertidur di pinggir jalan dengan baju yang lusuh, kita langsung beropini itu anak jalanan, ternyata bukan, ternyata dia anak yang kesasar misalnya. Kita kan nggak boleh sebenarnya menerka-nerka opini, harusnya kita namanya jurnalistik ya harus wawancara sebenarnya ya, harus apa namanya gali informasi lebih dalam gitu. Kemudian bagaimana bahasa itu menarik bagi pembaca untuk membaca tulisan lengkap kita. Kita harus tahu juga sih si sasaran foto kita ini siapa, orang tua kan, fotonya kayaknya bahasanya harus lebih formal ya. Kalau anak-anak muda biasanya captionnya tuh lebih gaul, lebih ringan ya. Kalau anak-anak lebih ini lagi, lebih ringan lagi gitu. Nah, jadi ada beberapa kesalahan ini bagi kawan-kawan yang menulis caption ini, atau mungkin yang caption yang tidak efektif. Apa tuh misalnya? Tidak periksa faktanya gitu. Jadi cuma berdasarkan opini, berdasarkan perasaan, berdasarkan pandangan mata, itu kadang-kadang tidak akurat ya. Kayak mana ya, dengan ataupun dengan langsung apa namanya pengamatan secara langsung ataupun cari referensi gitu ya. Kemudian teks harus menambahkan informasi baru. Jadi jangan mengulangi judul ya. Tadi seperti yang bilang tadi, tidak mengulangi judul atau ringkasan cerita. Jadi kalau udah ada di atas ribuan, udah nggak usah lagi dijelaskan ribuan lagi ya. Udah ada kan. Kemudian caption itu harus menambah konteks pada gambar, bukan hanya menduplikasi apa yang sudah dilihat pembaca. Itu seperti yang saya bilang tadi. Kalau yang udah dilihat, nggak
usah lagi dijelaskan. Misalnya terlihat seorang anak sedang duduk di bangku pinggir jalan, jangan lagi bikin terlihat atau tampak sesosok anak, nggak boleh lagi, karena orang udah tahu gitu, nggak perlu dijelaskan lagi. Langsung aja kalau bisa nama anak itu siapa, misalnya si Anggi, Anggi duduk, Anggi usianya berapa, misalnya Anggi usia 8 tahun, Anggi anak berusia 8 tahun sedang menunggu ibunya, misalnya kan. Misalnya kita tanya dulu ibunya, dia memang di situ lagi main-main atau terserah lah ya gimana. Harusnya kita wawancara dulu, namanya jurnalistik ya. Berikutnya itu selalu mengidentifikasi orang-orang utama dalam gambar. Nah ini yang bilang tadi, kayak mana kita bisa mengetahui sih ya fotonya kita foto. Berikutnya itu sebuah gambar menangkap momen dalam waktu. Berikutnya bahasa percakapan bekerja paling baik gitu ya. Jadi ada caption itu harus sesuai dengan suasana foto yang mau kita buat. Jadi kalau suasana sedih ya kita bikin suasana fotonya ya sedih gitu ya. Untuk judul beritanya nggak mungkin judul beritanya lagi happy kita tampilkan foto sedih gitu misalnya yang dramatis, itu kan nggak cocok ya. Harus sesuai juga. Jadi ada beberapa media publishing ya, publikasi jurnalistik. Ini salah satu beberapa aja yang internasional maupun di nasional ya. Internasional itu ada WPP, ada Reuters, ada AP, kemudian ada EPA. Kalau yang di nasional itu Antara Foto, Shutterstock, bahkan National Geographic juga ada yang Indonesia ya, Indonesia National Geographic juga ada. Warta Foto ini organisasinya sih sebenarnya sama kayak PWI atau AJI gitu ya. Nah, ini abang akan menampilkan video untuk sementara. Jadi bagaimana sih sebagai fotografi itu menciptakan sebuah kekuatan ataupun menggerakkan orang. Nah, ini fotonya ada sedikit.
Oke, itu tadi sedikit bagaimana foto itu bisa merubah dunia ya. Banyak foto-foto yang bisa mengguncang dunia. Walaupun hanya foto ya, tapi itu bisa memberikan pengaruh dan dampak yang besar. Apalagi kita bilang foto jurnalistik ini sangat-sangat mempengaruhi. Bagaimana misalnya foto ataupun video waktu WTC itu di boom ya, itu bagaimana itu merusak semua tatanan ekonomi yang ada di Amerika maupun di seluruh dunia. Dan foto itu juga bisa menjadi sejarah ya bagi kita semua. Nah, bagaimana sih cara memulai fotografi jurnalistik itu? Harusnya kita mempunyai perencanaan dan persiapan dulu. Bagaimana kita mempersiapkan kamera dan peralatan yang dibutuhkan. Apa yang mau kita buat, misalnya fotonya tentang street misalnya, street foto ataupun tentang foto dokumentasi misalnya. Kita harus siapkan foto kameranya seperti apa dan peralatan yang dibutuhkan. Misalnya di dalam indoor misalnya. Kita tahu misalnya di dalam indoor itu foto agak gelap misalnya di ruangan ya. Kita siapkan misalnya flashnya, kemudian kalau butuh tripod kita siapkan tripodnya. Atau misalnya kalau fotonya agak lama kita siapkan charger ataupun baterainya ya kan. Memorinya juga harus betul-betul kita kosongkan ataupun kita space-nya untuk yang banyak. Berikutnya bagaimana menentukan dan memahami objek yang ingin difoto. Kita sebelum kita menentukan atau memoto kita harus riset dulu, riset sebentar ya, dalam artian misalnya foto tentang human interest. Nah, kita mungkin tentang misalnya petani kopi, kita harus riset dulu nih. Mereka biasanya istirahat di jam berapa, kemudian misalnya berkumpul di jam berapa. Disitulah saat misalnya foto yang bagus. Atau misalnya di sini cahaya mataharinya yang cantik, misalnya kan di pagi hari ataupun di sore hari. Itu arah mana, kemudian posisi kita di mana, itu harus kita pahami ya. Baru kayak mana kita memahami nilai foto ataupun dampak yang kita hasilkan. Jadi misalnya foto on the spot, kita harus paham ini foto ini kecelakaan atau kebakaran, punya nggak nilai value berita yang bagus untuk dipublish. Itu apa sih dampak yang dihasilkan, itu harus kita pikirkan. Jangan asal kita publish akhirnya itu memiliki dampak yang buruk bagi si yang kita foto ataupun yang apa ya, misalnya yang lingkungannya. Dan kita harus paham dalam persiapan perencanaan ini apa sih selain foto tadi, apa sih sumber-sumber informasi yang bisa kita gali gitu. Jadi nggak cuma sekedar foto, nanti cuma kita foto langsung kita upload di media sosial tanpa kita kita kurasi ataupun kita verifikasi, ujung-ujungnya jadi foto hoax ya kan. Nah, harus benar-benar kita pahami. Kemudian yang terakhir itu bagaimana kita menentukan tempat atau posisi ya, sehingga kita foto itu aman, betul-betul aman. Misalnya kayak foto demonstrasi, misalnya kita harus benar-benar safety dong. Jangan pula nanti kita foto bagus kurang bagus ya kan, dekat kurang dekat, ujungnya apa? Kena semprot misalnya gas air mata atau kena semprot air. Akhirnya apa? Kamera kita rusak, kita nggak dapat gambar, dan kita yang rugi ya. Gitu. Jadi harus kita pahami juga posisi kita. Atau misalnya di kondisi perang, misalnya di Ukraina misalnya. Ya kita saking dekatnya kita foto misalnya sama tentaranya, kita sendiri yang kena tembak, udah selesai. Foto dapat, orangnya nggak ada kan, gitu, sama aja kan gitu. Nah, berikutnya bagaimana kita memotret dan penggalian informasi. Nah, ini yang paling penting ya. Bagaimana kita melakukan pemotretan, baik itu cara teknik, kemudian poinnya, poin of interest-nya apa, kemudian kreatif kita seperti apa untuk menghasilkan foto yang baik dan mempunyai nilai value berita yang bagus. Kemudian momennya yang pas, action ataupun ekspresi dari tokoh yang mau kita foto itu baik gitu ya. Kemudian bagaimana menentukan golden mean-nya, dan kita juga harus safety ya sebagai fotografer. Nah, harus ada memang ada 5 ya, entire secara keseluruhan, frame-nya seperti apa atau angle yang foto yang mau kita sampaikan apa, kemudian detailnya seperti apa, angle-nya itu seperti apa, dan timing yang mau kita ambil ini momen ya, maksudnya momennya pas atau enggak. Gitu. Misalnya hari Kartini kita foto tentang wanita-wanita Indonesia misalnya, itu momennya pas. Gitu. Atau misalnya hari Paskah ini hari ini ya, mungkin bisa lah foto telur atau apa gitu ya, yang berkaitan dengan Paskah, itu time yang tepat.
atau foto di gereja gitu ya, itu time yang tepat. Kemudian kita memotret tidak asal jepret ya, tunggu momen yang pas. Jadi ketika momennya itu pas baru kita jepret, jangan asal jepret aja gitu. Sayang nanti ketika kita motret sudah banyak, akhirnya pas nanti seleksi foto kita yang bingung nih mana ya gitu. Harusnya kita yang momen-momen tertentu aja kita ambil. Kemudian menggali informasi lebih banyak ya, dari jangan cuma foto aja diambil banyak-banyak, tapi informasi juga harus kita gali lebih dalam ya, wawancara atau pengamatan secara langsung, atau informasi dari buku atau internet. Misalnya kita foto tentang bangunan bersejarah misalnya, nggak ada tuh misalnya yang tahu ya, mungkin di buku-buku internet atau ada misalnya kan, itu bisa kita cari gali informasi. Berikutnya itu setelah kita motret, apa sih yang mau kita lakukan? Yaitu pemilihan foto dan menulis caption. Ini tadi ya, ketika foto-foto tadi yang sudah terbaik itu kita pilih, nah kita seleksi yang mana yang mau kita tampilkan. Misalnya dari beratus-ratus foto mungkin cuma 5 atau 3 yang tampilkan. Mungkin kalau di media cetak mungkin 1 yang diambil. Nah, apa yang mau kita sampaikan di situ, angle apa ya, kita tulis mulai dari judul, isi pesannya apa yang mau kita sampaikan, baru kita kembangkan lagi di 5W1H-nya tadi. Baru berikutnya itu memilih media apa yang digunakan untuk foto berita. Dalam artian yang mau kita publish ini dari mau publish ke koran atau publish di media sosial atau media apa namanya website atau macam-macam. Itu kita tergantung ya mau dipilih di mana. Nah, itu juga tergantung medianya. Kalau misalnya media sosial biasanya tuh bahasanya tuh agak lebih ringan. Kalau dia di website itu beritanya tuh lebih singkat dan ringkas. Kemudian kalau di koran itu agak lebih formal bahasanya gitu. Oke, ini shoot today hari ini. Fotografi bukan hanya sebuah gambar, tetapi bagaimana sebagai medium kita untuk menyampaikan pikiran, jiwa, dan rasa. Jadi melalui indera mata dan nurani. Jadi fotografi itu tidak hanya sekedar gambar saja, tapi bisa menyampaikan pikiran, jiwa, dan rasa kita. Oke, ini tugas ya untuk anak-anak CKB ya, untuk adik-adik CKB ya. Mungkin bisa dipotret dulu atau di screenshot ya untuk adik-adik ya. Untuk adik-adik di screenshot ya tugasnya. Oke, sudah. Nah, untuk apanya materinya bisa kalian download di sini di Bitly Eko Arianto, itu ada di situ semua. Bahkan itu kayak komposisi dan jurnal-jurnal terkini untuk fotografi juga ada di situ. Nah, sebelum kita main kuis lagi, ada pertanyaan nggak kira-kira? Oke, terima kasih Bang. Buat adik-adik CKB, apabila ada yang mau bertanya, boleh di raise hand ya, dan sebutkan nama dan juga nama cantiknya, dan boleh juga diketikkan di kolom chat. Oke, adik-adik yang mau bertanya dipersilahkan. Ini di screenshot juga aja Dek ya. Untuk download apanya nanti di sini aja langsung. Nanti ada di paling bawah tuh download my presentation. Nanti kalian bisa download di situ materi saya. Oke, yang mau bertanya mana nih? Boleh open mic? Atau boleh juga diketikkan di kolom chat. Ayo, jangan malu-malu adik-adik. Ya, diingatkan juga kepada adik-adik CKB, jangan lupa diisi untuk link absensinya karena bakal ditutup jam 4 nanti. Jadi ini Kakak Panita boleh dikirim lagi untuk link absensinya, dan buat adik-adik jangan lupa diisi ya.
Ayo adik-adik, ada yang mau bertanya? Eh, Tidak ada. Sepertinya tidak ada yang mau bertanya nih, Bang. Kita mulai link quiz-nya aja kali ya, Bang. Kita ulang bentar ya, Dek. Tadi ada Oke, Bang. yang link terakhir abang kirim ya. Ini sudah masuk nih 3 orang ya. 4 orang.
Ayo yang lain, masih 5 nih. Yuk adik-adik bergabung yuk. Diklik ya, itu ada linknya di kolom chat, boleh diklik langsung dan bergabung. Ayo dek. Ini Tanta hidupkan kamera, hidupkan apa? Matikan kamera nggak di ini nih. Ayo udah 7. Yang lain mana yang lain? Dari 40 masih 7 nih. Panitia juga boleh main ya. Oke, 2 lagi lah. Ayo yang 2 lagi mana nih? Ya kita mulai. Atau 3 lagi lah dari pas 15. Ayo dek, ada lagi? Oke, kita mulai ya.
jadi di sini yang juara 1 Salama ya, betul semua ya. Lengkap. Ya itu salah 1 dan Mesaroh itu ada salah 2 ya. Nah, yang lain mesti banyak belajar lagi nih. Tadi paparannya masih belum pahami secara jelas ya. Mungkin nanti bisa belajar lagi. Materi-materinya sudah Abang sampaikan di dalam PPT, di dalam PDF nanti ada di Bang. Coba sudah buka ya yang tadi? Ini saya kirim aja ya. Itu udah bisa di-download. Nanti diklik. Sudah diklik. Nanti di keluar ini, klik yang di sini ya, download my presentation. Tinggal di download. Nah, di sini nanti ada pelatihan fotografi jurnalistik, tinggal diklik. Di sini materinya ada semua, tinggal kalian download saja. Oke. Ini ya paling bawah ya, download ya. Kalian juga bisa follow Instagram Abang untuk tugasnya nanti. Instagram Abang dan Prisma Kreatif. Oke, gimana? Saya serahkan lagi ke moderator. Oke, makasih Bang atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Mulai dari penjelasan mengenai jenis kamera, perangkat, komposisi gambar, exposure juga sudut pandang atau angle, jenis teknik dan pencahayaan. Apalagi kita udah nggak asing lagi yang namanya dengan fotografi, dengan materi yang telah dipaparkan oleh Bang Eko, tentu sangat menambah pemahaman kita ya. Jadi foto yang kita ambil nggak hanya menarik, tapi juga ada sisi informasi dan bermanfaat gitu juga buat banyak orang. Oke Bang, mungkin untuk sesi kali ini kita masuk kepada sesi dokumentasi. Kepada adik-adik CKB boleh dihidupkan kameranya supaya kita mulai SS.